Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Amelia, nomor induk mahasiswa 1925 kelas PMA, program mata kuliah Psikologi Terapan, dosen buku Bapak Hadi Hendra Wijaya, SAG, MPD. Program studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian dalam perspektif dalam fase-fase kehidupan manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan kepribadian. Yang pertama, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Apa itu kepribadian? Kepribadian adalah suatu organisasi yang unik pada setiap individu yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan dan lingkungan sehingga menjadi penentu atau mempengaruhi tingkah laku. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang dimiliki seseorang apabila berhubungan dengan orang lain. Jadi, perkembangan kepribadian adalah suatu susunan sistem psikofisik yang dinamis dalam diri individu yang akan menentukan penyesuaian individu yang unik terhadap lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan kepribadian manusia. Dalam fase-fase perkembangannya, kepribadian di setiap individu tidak bisa disamakan dengan yang lainnya, tetapi secara umum bisa dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, fase awal atau pertama dimulai sejak anak mulai berusia 1 hingga 2 tahun, saat anak tersebut mulai mengenal dirinya sendiri. Pada fase ini, kita bisa membedakan kepribadian seorang menjadi dua bagian yang penting, yaitu sebagai berikut. Bagian pertama berisi unsur-unsur dasar atau berbagai sikap yang disebut sebagai attitude, yang kurang lebih bersifat permanen dan tidak mudah berubah di kemudian hari. Unsur-unsur itu adalah struktur dasar kepribadian dan kapital personality. Kemudian unsur-unsur tersebut merupakan sifat dasar dari manusia yang dimiliki sebagian waris biologis dari orang tuanya. Bagian kedua berisi unsur-unsur yang terdiri atas keyakinan-keyakinan atau tanggapan yang lebih fleksibel yang sifatnya mudah berubah atau dapat ditinjau kembali di kemudian hari. Fase kedua. Untuk fase ini merupakan fase yang sangat efektif dalam membentuk dan dalam mengembangkan bakat-bakat yang ada diri seorang anak. Fase ini diawali dari usia 2 hingga 3 tahun. Fase ini merupakan fase dalam perkembangan yang dimana rasa ingin tahu yang telah dimiliki seorang anak mulai berkembang karakternya sesuai dengan tipe pergaulan yang ada di lingkungannya, termasuk struktur tata nilai maupun struktur budayanya. Dalam fase ini kemudian ada lingkungannya. Dalam fase ini berlangsung relatif panjang sampai anak menjelang masa kedewasaannya, sehingga kepribadian tersebut mulai tampak dengan tipe-tipenya. Yang pertama, dorongan-dorongan. Unsur ini merupakan unsur dari kehendak manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang selanjutnya akan membentuk motif-motif tertentu untuk mewujudkan suatu keinginan. Yang kedua, naluri. Naluri merupakan seorang dorongan yang bersifat kontradiktif yang dekat dengan hakikat makhluk hidup. Misalnya, seorang ibu memiliki naluri yang begitu kuat untuk memiliki naluri yang begitu dimiliki anak, mengasuh dan membesarkan sampai dewasa. Yang ketiga, getaran hati. Emosi atau getaran hati merupakan suatu yang menjadi sumber perasaan manusia. Emosi dapat menjadi pengukur segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia seperti senang, sedih, hingga serasi dalam lainnya. Yang terakhir atau yang keempat, perangaian. Perangaian merupakan perwujudan dari perpaduan antara hati dan pikiran manusia yang nampak dari raut muka maupun gerak-gerik seseorang. Yang kelima, intelijensi. Intelijensi adalah tingkat kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang, sesuatu yang termasuk dalam intelijensi. IQ, memori, pengetahuan, serta pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh seorang melakukan sosialisasi. Yang keenam, bakat. Bakat pada hakikatnya merupakan sesuatu yang abstrak yang diperboleh seseorang karena warisan biologis yang diturunkan oleh leluhurnya
seperti bakat seni, olahraga, berdagang, politik, dan lainnya. Yang terakhir, fase ketiga. Dalam proses perkembangannya, kepribadian seseorang fase ini merupakan terakhir yang ditandai dengan semakin stabilnya perilaku-perilaku yang khas dari orang-orang tersebut. Pada fase ketiga ini terjadi perkembangan yang relatif, tetapi yakni dengan terbentuknya secara permanen, maka dapat diklasifikasikan tiga tipe kepribadian, yakni kepribadian normatif, kepribadian otoriter, dan kepribadian perbatasan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dalam materi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.